Tapi Elia tetap dari tanah, tetap ada. Gak ada masalah, Yesus ibunya juga dari tanah, berarti Yesus dari tanah juga. Kan terlahir dari Maria. Enggak. Coba, Bisa. kenapa saya itu dari tanah? Karena saya lahir dari ibu saya. Nah, ibu saya kan dari awalnya. Itu dasarnya tidak lengkap. Ya sama saja kecuali Yesus turun dari surga langsung naik piring terbang, nyeong nyeong nyeong, baru dari surga. Wong nyatanya keluar dari Maria juga kok. Belum bisa itu, belum lengkap, belum bisa Loh, dewasa. saya tanya, Yesus itu dari surga naik piring terbang atau dia keluar dari Maria? Ya dari Maria, Berarti anaknya siapa Yesus itu? ya anak Tuhan. Ya sudah, Tuhan. Ada walimah Tuhan dengan Maria itu walimah. Hah? Pernikahan. Kan Pak Ustadz tanya anaknya siapa, saya jawab anak Tuhan karena anak informasinya dari Tuhan, Walaupun saya dari Tuhan. dari tanah. Nah, ya, tapi kan Tuhan juga kan yang berkehendak saya lahir. Coba yang berkehendak Maria melahirkan Yesus itu siapa? Tuhan. Ya sudah. Yang berkehendak saya lahir, Martin lahir, siapa yang berkehendak? Ya bapak dan mama saya. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Yang enggak tahu tuh Bang. Loh, Orang tua saya. aduh. Ya memang begitu. Gini Martin. Orang yang lahir tanpa ayah, ya, itu ada 3 wanita mustahil punya anak. Di antaranya Elizabeth, Maria. Makanya dua-duanya didatangi malaikat. Elizabeth mustahil punya anak karena dia mandul. Lukas 1 ayat 7. Maria mustahil punya anak karena dia perawan. Lukas 1:27. Terus dua-duanya didatangi malaikat. Zakaria didatangi malaikat. Lukas 1:11. Maria didatangi malaikat dulu. Lukas 1:26. Enggak sama Bang. Tetap Loh, untuk coba sebelum Elizabeth itu melahirkan Yohanes, dia didatangi malaikat apa enggak? gini Bang, untuk Elizabeth. Enggak, jawab dulu, didatangi malaikat apa enggak? Betul, saya sudah suruh paham itu kan. Oke, sekarang malaikat itu mengabarkan apa kepada Elizabeth? Gini Bang. Hei, tunggu dulu biar kamu paham. Apa yang dikabarkan malaikat kepada Elizabeth? Ya sama, kurang lebih sama seperti Maria. Sama dengan Maria kan? Oke. Ya, makanya. Di situlah orang Kristen yang nggak tahu, nggak paham Bible mereka itu. Dikira cuma Maria doang punya anak yang istimewa. Oke. Saya paham. Oke. Lanjut. Ketika Elizabeth mendapat kabar itu, kan masih ada peluang lain karena sementara dia bersuami Bang, bisa dia prosesnya sama seperti Maria. Oke. Bisa juga. Sekarang andai kan tidak didatangi malaikat, apakah Elizabeth bisa mengandung anak? Iya betul. Gini. Apakah bisa? Gini, Pak Ustadz, gini. Enggak dijawab dulu. Apakah bisa dia punya anak tanpa Allah mengutus dulu malaikat? Tidak bisa. Ya sudah, sama dengan Maria. Gini, maksudnya gini. Masih ada kemungkinan ini. setelah dia mendapat kabar dari malaikat, bisa dia kemungkinan yang pertama bisa dia sama seperti Maria. Kemungkinan yang kedua, sel telurnya disubur kembali, kemudian dibuahi. Jangan salah, intinya kehendak Tuhan dua-duanya itu, dua-duanya didatangi malaikat untuk memberi kabar kalian berdua akan mengandung. Nah, kata-kata Elizabeth, gak mungkin Tuhan, saya ini mandul. Kata Maria, gak mungkin Tuhan, saya ini perawan. Nah, sama-sama. Enggak, tetap ada masih kalau dengan Sarah itu masih ada 2 kemungkinan Bang. Sedangkan Udah 2 kemungkinan kalau nggak didatangi malaikat, tidak mungkin hamil, Tin. iya Bang, masalah sumber spermanya itu yang kita pertanyakan. Sperma yang dari suaminya yang kita pertanyakan apakah memang. Tidak masalah, intinya kedua-duanya mustahil punya anak, Tin, tanpa Allah mengutus utusan dulu malaikat. Ya kalau gitu juga kita semua juga mustahil tanpa kalau ayat Allah tidak mengizinkan. Ya makanya nggak usah membahas kelahiran Yesus, intinya dia manusia punya Tuhan, udah. Betul. Tuhan karena Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus, udah. Iya. Ya, cukup. Aduh Martin ini. Enggak, saya belum puas karena bagaimana itu tetap berbeda. Kamu mau udah puas atau enggak, yang penting tujuan saya itu setiap dialog, bukan lawan dialog yang saya penting itu, tapi orang yang nonton biar tahu kebenaran itu yang mana. Kalau masalah kamu semakin ngeyel saya suka.
Enggak, bukan ngeyel, tapi saya percaya. Ya memang faktanya begitu. Dia Ya faktanya, memang faktanya. Yesus punya Tuhan kan faktanya. Nah, sekarang tuannya di mana coba? Di langit kata Yesus, Yesus, Tuhanmu di mana? Di langit tata. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Nah itu. Saya tidak tahu. Saya tahunya Tuhan Yesus itu Yesus yang memperkenalkan. Siapa? Siapa Tuhan menurut Yesus? Ya Bapa, tapi Bapaknya di mana? Oke, Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Utusan. Ya sudah, selesai tugas kita. Makanya dia sebagai utusan yang berbeda dari yang lain. Dia kan, makanya saya percaya dia itu manusia, tetapi manusia. Walaupun saya percaya juga dia manusia terus. Ya, tapi manusia yang seperti apa? Makanya saya pertahankan. Ya seperti apa? Ya namanya manusia. Apa manusia itu? Ya. Emangnya ada manusia beleng-beleng gitu? Itu gimana? Makanya pertanyaannya tadi, Nabi Isa diangkat ke langit, tidur selama ribuan tahun. Kenapa kalau diangkat ke langit itu kenapa? Iya, maksudnya kalau kita pakai akal sehat kan? Kalau kita pakai akal sehat, saya nanya ke Yesus, Yesus, kenapa kamu diangkat ke langit, ke surga tata? Lu kok bisa kamu ke surga tata? Sus? Karena saya mentuhankan Allah. Mana dalilnya? Itu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal di surga, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Saya kan mentuhankan Allah tata. Ya ke surga tempatnya tata. Tanya. Berarti itu kan masuk akal. Sekarang saya Nabi Isa nanti naik dikeluarin lagi dari akalmu. Udah masuk akal nanti dikeluarin lagi. Gimana? Yang tidak masuk akalnya Nabi Isa diangkat ke langit terus tidur ribuan tahun turun lagi. Nah, itu yang kalau Elia tidak pernah mati diangkat gimana itu? Ya itu kan bahasa saja. Nah itu kan kamu itu kalau dikasih contoh yang lain lebih dahsyat lagi kamu tolak. Sepertinya Elia itu saya pernah baca nanti dia dimatikan di langit, Bang. Nanti ya kalau Yesus mati dulu gitu. Ya Yesus harus mati. Memang mati dulu. Orang mati itu kalau dia kalau dalam Islam wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahyaun inda rabbihim. Jadi semua jangan kamu mengira orang yang mati di jihad di fisabilillah itu mati, mereka di surga. Nah, di dalam Al-Quran orang mati syahid itu semuanya di surga itu kan? Betul. Gini, ya. Kita bicara abang menuntut Yesus manusia. Ya, sekarang kita main logika yang masuk akalnya yang mana? Ya, gimana? Yesus yang manusia ini dia mati. Nah, terus? Atau Nabi Isa yang belum pernah mati sampai sekarang. Itu manusia biasa model apa seperti itu? Kalau dia manusia itu manusia. Elia tanpa mati ya manusia. Tapi nanti dia dimatikan di surga, di langit atau apa kalau saya baca. Nah iya, sekarang gini ya. Manusia yang belum mati Elia. Yesus yang pernah mati ke surga wajar, orang mati syahid juga ke surga juga. Terus masalahnya di mana? Yang harus kamu cari, terus Yesus, kenapa kamu masuk surga? Nah ini kamu tiru nanti. Nanti kata Yesus, karena saya mentuhankan Allah gitu. Iya Bang, betul. Saya nanya, Yesus kalau saya mentuhankan kamu gimana? Kurang ajar kamu tata. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Nah, gimana? Oke. Anggap sajalah anggap saja agama kami salah kan? Artinya saya menurut Yesus. Iya. Salah itu menurut Yesus. Saya pakai andaikan bahwa seandainya agama kami salah. Artinya agama yang Islam yang benar kan begitu logikanya. Iya pasti. Karena ada dalilnya. Inna dina indallah Islam. Nah sekarang ada nggak? Inna dina indallah Kristen. Ada nggak? Oke, sebentar. Saya pindah ke Islam, saya temukan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dan ditidurkan ribuan tahun, kemudian dia turun lagi. Ini lebih termasuk akal lagi nih. Ya, emang kalau dia turun di Kristen itu nanti Yesus itu turun apa enggak? Turun, tapi dia setelah dia mati dulu karena dia sama-sama turun kan? Ya sudah, sama-sama turun. Nah bedanya gini. Bedanya itu gini, ketika nanti saya dengan Martin ketemu Yesus, woi Tata, apa Sus? Kamu mengimani saya sebagai apa Tata? Lu kan kamu ngaku utusan untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Lalu siapa lagi saya Tata? Nabi? Mana dalilnya Tata? Oke, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21 ayat 10.
Apa tugas saya, Tata? Penyampai firman. Mana dalilnya? Yohanes 3:34. Mana dalilnya saya menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:29. Terus saya mentuhankan siapa, Tata? Allah kata kamu. Mana dalilnya? Matius 11:25. Kok pinter kamu, Tata? Iya, kalau kamu nuntut saya, Yesus, saya dulu di dunia debater. Saya akan debat dengan kamu sekarang. Oh iya, Tata, kamu cocok sudah pakai dalil. Tin Martin, sekarang saya ini siapa, Tin? Oke. Kamu Tuhan Yesus, mana dalilnya? Kamu mau jawab apa kamu? Coba pakai dalil, coba debat dengan Yesus sekarang, coba. Ya, sudah saya anggap saja bahwa saya salah dan Alkitab kami semua salah semoga. Sekarang saya pindah ke Islam nih, Bang. Makanya saya cari tahu. Enggak, ketika kamu ditanya Yesus, nanti kalau saya kan tadi udah jawab tadi saya ditanya Yesus. Nah kalau kamu ditanya Yesus, Tin Martin, saya siapa? Kamu jawab gimana coba? Ya, anggap saya masuk neraka lah karena menyimpang. Aduh, jangan gitu, udah seru. Enggak, Harus makanya ada perdebatan dulu. enggak, tidak apa-apa, biar saya kalah di. Nah, sekarang anggap saja saya pindah ke Muslim. Artinya bahwa saya harus cari tahu kebenaran di Muslim. Nah, yang tadi saya katakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit tanpa melalui kematian, nanti turun lagi. Ini buat saya ini kan lebih tidak masuk akal daripada yang abang tuduhkan ke kami yang Yesus bukan Tuhan. Kan begitu. Itu udah penting, Ten. Mau diangkat itu mati atau tidak. Tapi yang jelas ajaran, kamu harus tahu. Yang penting kamu tahu ajaran dia itu seperti apa, Tuhan yang dia kenalkan itu siapa. Itu yang penting, Ten. Ya, Terus imani dia sebagai apa, itu yang penting. Malah naik ke surga. Kalau cuma naik ke surga, di dalam Islam banyak orang naik ke surga itu. Oke. Bang Moris. Oke. Biar ramai sedikit ya. Bang Moris lanjut dulu, Bang Moris. Saya dengan Martin udah biasa ya. Memang dia itu sudah saya kontrak. Martin saya kontrak bertanya seumur hidup gitu, Mang. Bang Moris. Bang Moris atau Bang Lintang? Ya silakan, di sini noise hujan, silakan kawan-kawan Kristen, silakan. Ya, saya Bintang. Mau nanya, Isa ini kok diselamatkan tuh kenapa ya? Oke. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin membunuh Yesus dengan cara ditelanjangin, maka Allah balas tipuan mereka ini dengan cara diselamatkan. Makanya di dalam Bible juga mereka ingin membunuh Yesus dengan tipu daya. Itu banyak dalilnya di dalam Bible. Ya. Karena memang mereka ini suka membunuh para nabi gitu loh. Tipu dayanya apa, Pak? Nah itu mau ditelanjangin, mau dihina, diludahin. Itu kan menghina, bukan menipu ya. Nah, coba kamu baca dalilnya. Ya, dengan apa mereka ini ingin membunuh Yesus? Dengan tipu daya. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, itu juga di dalam Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya Pauli tidak beragi. Akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Wa makaru wa makarallah. Allah balas tipuan mereka ini. Ya. Di mana membalasnya? Di ayat berapa membalasnya? Nah ini ya, dengan cara yang yang mereka bunuh itu dalam Amsal ya, orang-orang jahat menjadi ganti orang baik. Ya. Di Amsal 8 itu ada. Nah, sekarang Yesus disalibnya kapan? Yesus disalibnya di mana? Oh, enggak kok sampai di Amsal itu loh. ya makanya coba di dalam Bible ada perbedaan enggak tentang Yesus itu? Apakah benar-benar dia mati atau masih ada perselisihan? Coba saya nanya. Enggak ada perselisihan kan? Oke, Kisah Para Rasul 25:19.
tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Bahkan kata Paulus, dia Pasti, kan? dibangkitkan. Mana dalilnya? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Apa dustanya Paulus? Karena tentang dia, Yesus, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Bahwa Allah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Nah, tidak ada kan? Yesus kan bangkit bener toh. Nggak ada yang berselisih tentang itu. Loh iya. Tetapi mereka berselisih paham. Mereka Berselisih siapa? paham tentang apa? Tentang soal-soal agama apa? dan tentang seorang bernama Yesus. Ya, soal agama dan soal Yesus. Soal Yang apanya? tidak mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Tidak mati dia. Ya kan karena bangkit toh. Loh, katanya kata Paulus dalam Korintus 15:15, Allah tidak pernah membangkitkan dia, itu dusta. Tapi Paulus kan percaya Yesus bangkit kan. Iya, tapi dusta dia, coba. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Nah, itu. Di Korintus Nah, berapa sekarang tadi, gini, Pak? kalau masalah Yesus disalib atau tidak, gini saja, kita ada dua kubu. Kubu yang pertama Enggak, orang tadi- Israel, iblis, Tadi kan Kristen. tipu muslihat. Ya tunggu dulu. Yang mengatakan lanjut, Yesus tipu mati muslihat ini tadi. orang Kristen, iblis, orang Yahudi. Menurut mereka Yesus itu orang terkutuk. Galatia 3:13. Tapi menurut Islam Yesus itu dimuliakan, diselamatkan. Kita tinggal pilih. Kalau Islam memuliakan Yesus, kalau Kristen iblis, terus orang Yahudi mengatakan Yesus itu orang terkutuk harus mati. Ya, tinggal dipilih yang mana. Mana yang lebih mulia, mati karena berdakwah atau disembunyikan karena mau dibunuh? Mana yang lebih mulia? Mati Loh, karena kalau atau Nah sekarang yang menginginkan Yesus mati siapa? disembunyikan? Oke, yang menginginkan Yesus mati siapa? Tidak pertanyaannya lebih mulia mana? Berdakwah malu mati atau berdakwah tapi karena takut disembunyikan? Karena biar tidak mati disembunyikan, lebih mulia mana? Ya mati, kan para nabi-nabi banyak yang mati, dibunuh oleh orang Israel kan. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh. Iya, Karena apa? mati kan ya. Lebih mulia yang mati kan berarti. Nah iya, Ya, lebih terus masalahnya kenapa? Kan semua para nabi itu kata Yesus diterima di mana-mana, kecuali tempat tinggalnya. Markus namanya tempat. Ya, kayak biasanya. Nah sekarang gini, lebih mulia mana? Yesus diselamatkan atau Yesus mati terkutuk? Lebih mulia mati. Mati terkutuk. Lebih mulia mati. Mati terkutuk. Kalau terkutuk ya nggak mulia, tapi kalau mati, Loh, kan Galatia itu kutuklah orang disalib itu, Pak. Galatia 3:13 itu. iya, maksudnya Nah, ya udah. begitu terkutuk, tapi maksudnya orangnya itu nggak benar-benar terkutuk. Lu kata Paulus dia terkutuk kok. Salibnya, Ya salibnya, tapi Yesusnya yang terkutuk. Begini. Salibnya tidak kan salib cuma kayu kering. iya, itu sama kayak salah tangkap. Yang penting Maksudnya Yesusnya yang terkutuk. Kalau salibnya ada punya akal, salib itu. di penjara itu kan aib ya, tapi orang yang di penjara kan bisa salah tangkap. Begitu loh, jadi Ya. orang di penjara itu Ya, menerima aib, Oke. tapi belum tentu dia
Yesus anak Allah. Nah, bukan Tuhan. Kalau anak Allah, Yesus gini tuh. Kalau anak Allah itu Yesus itu gini. Israel Yesus itu banyak. anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku, anak Allah. 2 Samuel 7:14. Orang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Terus kenapa kalau Yesus anak Allah? Kan tidak masalah. Iya, saya bener kan berarti. Nah, sekarang yang menjadi Tuhan yang mana? Allahnya. Nah, terus yang menjadi Tuhan firman-Nya gitu. Firman-Nya, iya. Oke, silakan pakai dalil. Yang menjadi Tuhan ketika ditanya misalnya, Yesus siapa Tuhanmu? Firmanku gitu. Mana dalilnya? Silakan. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Tata. Dalilnya mana, Sus? Matius 11:25. Kalau kata Kristen Tuhan itu firman-firmannya, mana dalilnya? Hai Israel, Tuhan itu firman, mana? Enggak ada tuh Ya Israel. kalau nggak ada, kenapa diadakan? Kuasa itu diberikan kepada Yesus. Oke, kuasa diberikan. Yang menjadi Tuhan, yang memberi atau yang diberi? Kuasa kepenguasaan itu sudah diberikan pada Iya, ketika Tuhan. saya diberikan oleh Fandi, yang berkuasa Fandi atau saya? Yang menjadi yang berkuasa? Iya, yang menerima kuasa kan. Yang menerima yang berkuasa, yang memberi tidak Iya. kuasa gitu. Ya karena sudah menguasakan ke yang Oke, berarti ketika Yesus diberi kuasa oleh Bapa, Bapa pensiun jadi Tuhan, Yesus menjadi Tuhan gitu. enggak pensiun karena kekuasaannya Loh, gimana? diberikan. Oke, Jadi pemerintahannya itu Oke, sekarang jawab. Yang menjadi Tuhan yang mana? Yang memberi kuasa atau yang diberi? yang diberi kuasa. Oke, berarti yang memberi bukan Tuhan. Kan kuasanya sudah diberikan. Iya, bukan Tuhan apa Tuhan juga yang memberi itu? Allah tetap Allah dia. Iya, Tuhan apa bukan? Ya yang diberi kuasa kan tetap pada dirinya juga kan. Firman-Nya itu kan tetap dalam pribadi Allah. Yang saya tanya, Yesus diberi kuasa maka menjadi Tuhan. Terus yang memberi Ya. kuasa itu menjadi Tuhan juga apa enggak? Ya tetap menjadi Tuhan kan. Yang Berarti diberi ada dua kuasa itu Tuhan. tetap pada dirinya begitu. Iya, berarti ada dua. Kata siapa? Kalau ditanya, Yesus, Tuhanmu ada di mana? Di langit, kata Yesus. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Iya. Ya sudah. Ya, Tuhan yang ada di Bapaknya itu kan. langit. Bapaknya itu kan. Iya. Kalau Tuhanmu di langit, Yesus, kamu siapa? Utusan Tuhan, tahta. Mana dalilnya? Yohanes 5:37. Yesus itu utusan Tuhan atau guru yang benar? Utusan, kata Yesus. Bapak yang Bukan mengutuskan. guru ya berarti. Yesus Hah? bukan guru. berarti. Loh, tugasnya Yesus bukan utusan guru. itu ketika dia mengajar, dia guru. Ketika mengajar dia. Oh, yang Sebab benar segala yang firman mana yang berarti? kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan. Kata-kata telah itu kan mengajar berarti, disampaikan. Ya, Ya, jadi guru yang bisa. benar Jadi yang benar yang mana? Utusan atau guru? Utusan ketika dia menyampaikan firman kan mengajar dia. Maka disebut Berarti guru. bukan guru ya? Berarti bukan guru. Ya bisa dikatakan guru, kan utusan itu guru. Oh, berarti juga utusan juga guru ya? Ya bisa. Yang penting jangan Juga dituan. kan- Lo kan kata malaikat itu yang lahir Tuhan itu. Gimana dalilnya? Kamu jangan pakai dalil kalau dengan tahta. Tahta ini menguasai Bible, hati-hati. Terjebak sendiri kamu. Oke, kita kasih dalilnya. Lukas 2. Hari Lukas 2 ini ayat telah 11. lahir bagimu juru selamat. Oke, Lukas Yaitu 2 Kristus ayat Tuhan. 11. Kamu baca dua-duanya, coba. Kamu memakai Lukas 11 ayat 2 ayat 11. Sekarang bacalah Lukas 11 ayat 2-2-2-nya, coba. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan lahir lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang di langit itu. Nah, berarti ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan di langit, dua Tuhan yang baru lahir gitu.
Iya, itu sebetulnya Nah, sama. disitulah kamu. Sebetulnya kan sama saja. Sebetulnya kan sama saja. Makanya jangan pakai dalil, nanti kamu terjebak sendiri oleh dalil itu. Lah itu kan sama saja kan. Oh, loh, kok sama saja? Berarti Tuhan ada dua. Yang pertama yang diberitakan malaikat. Oke, yang pertama Tuhan telah lahir. Setelah Ya, yang berumur diberitakan 8 hari disunat, terus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan gitu. iya, heeh. Berarti ada berapa Tuhan? Hanya satu Tuhan itu. Loh, kok bisa? Lalu diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa? Yang dua-dua itu yang disebut Tuhan itu yang siapa? Tuh. Nah, kan Tuhan lahir kan? Iya, Bener apa enggak? iya benar. Lalu Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang di dua-dua itu ada enggak orangnya? Yang dua-dua itu ada orangnya enggak? Pokoknya dia diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Kalimatnya ada dua, tapi oknumnya ada berapa di situ? Dua-dua itu yang disebut Makanya Tuhan kamu itu ada, kalau kamu ada mau orangnya enggak di debat, situ? ya. Kalau kamu mau dialog, jangan pakai dalil. Kalau dengan Muslim, Muslim Ayat itu lebih 22. menguasai Bible gitu loh. Iya, ayat 22 itu orangnya ada enggak Tuhan di situ? Mau Iya, ada atau ada. tidak, yang penting dia diserahkan kepada Tuhan. Kan setiap bayi diserahkan kepada Tuhan kan? Iya, lah kan Nah, ada tanya ada dua atau sekarang satu. pertanyaannya, sekarang yang lahir ini Tuhan, lalu diserahkan ke Tuhan juga gitu. Oke. Nah, Iya, berarti Tuhan yang mana? iya, yang dua-dua itu ada oknumnya enggak di situ? Tuhan. Enggak, diserahkan kepada Tuhan siapa? Iya, yang dianggap Tuhan oleh bangsa Israel. Iya, saat siapa itu. namanya? Siapa namanya? Ya YHWH itu. Ya itu udah berarti Allah itu. Tuhan kecil lahir diserahkan kepada Tuhan besar YHWH gitu. Iya, yang dianggap Tuhan Berarti itu ada yang berapa sekarang Tuhan berarti? yang dianggap Tuhan itu sedang lahir di dunia Ah, itu, yang iya namanya Tuhan Yesus kecil itu. lahir, lalu diserahkan kepada Tuhan besar gitu. Nggak ada Tuhan kecil besar. Loh, nah sekarang Tuhan lahir itu diserahkan kepada Tuhan siapa? Jadi Tuhan lahir ya. Nah terus diserahkan kepada Itu namanya Yesus kan. Yesus sudah lahir, terus Ya, diserahkan terus- kepada Tuhan siapa? Yang dianggap Tuhan oleh bangsa Yahudi di Bait Allah itu. Oke, berarti yang benar yang mana? Tuhannya Yahudi apa Tuhan yang baru lahir? Tuhannya Yahudi itu sedang lahir ya, Yesus itu. Loh, terus Tuhannya Yahudi lahir diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Ya, yang dianggap Tuhan oleh bangsa Israel itu. Loh kan lahir dia. Ya, tetapi batal. Gimana? Tetap Cari Allah lagi itu. ayat coba. Cari Baik lagi Allah itu ayat tetap. Tuhan kan Yesus itu di mana coba. Nanti saya Baik Allah. bantah pakai dalil itu coba. Bait Allah itu tetap ada, dan yang dianggap Tuhan itu kan Udah nggak ada dibantah itu oknumnya di intinya situ. kalau pakai ayat itu ada dua Tuhan, Tuhan kecil, Tuhan bayi, Tuhan besar. Nggak Udah. Nggak ada, Anda nggak bisa menunjukkan ada dua oknum di situ. Loh, kamu juga nggak bisa menunjukkan. Coba Tuhan siapa? Diserahkan kepada Tuhan siapa? Ya Tuhannya Bait Allah itu di situ. Ya itu udah berarti Tuhan kecil diserahkan dan kepada Tuhan Tuhan baik. besar gitu. Dan Tuhan itu mereka itu nggak ngerti kan bangsa Israel. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan, ya satu aja lah. Loh kok satu? Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan besar. Nah, kok ada satu? Gimana? Ritualnya kan tetap. Iya, tapi Tuhannya beda. Ada Tuhan yang baru lahir, ada Tuhan yang untuk menyerahkan bayi-bayi. Ya yang baru lahir itu Tuhannya. Oh, itu Tuhannya berarti diserahkan kepada Tuhan palsu gitu. Ya bukan. Loh. Aduh. Begini loh. Gimana gimana? Tuhan itu Gimana? A. Tuhan itu A kan. Iya, Dia Tuhan. lahir. Dia Lahir terus. Ya. Terus Terus diserahkan Tuhan ini kepada kan, Tuhan. Tuhan ini kan dipahami di langit kan, di surga. Ah, terus. Ya. Ketika dia datang ke dunia, yang di Nah, dunia terus. ini secara ritual, Secara ritual di diserahkan Bait kepada Allah, Tuhan. di Bait Allah itu tetap menyerahkan kepada Tuhan yang, Ya, diserahkan kepada Tuhan siapa? yang di langit itu loh. Yang di surga. Yang di langit. Tuhan kecil yang baru lahir diserahkan kepada Tuhan yang di langit gitu. Iya. Berarti ada berapa Tuhan? Tetapi Tuhan itu oknumnya sama. Berarti ada berapa Tuhan? Satu, oknumnya sama. Iya, Tuhan yang lahir itu diserahkan ke Tuhan yang lain karena
secara di bumi itu Tuhan itu tetap di langit. Ya berarti kan ada dua kan berarti kan? Tapi Bang, Loh, kok yang di tahu langit sih? itu sedang Kalau satu nih gini, Tuhan yang baru lahir diserahkan kepada Tuhan yang baru lahir sendiri. Ibaratkan gini, hei Maria, Tuhan kan lahir, silakan serahkan kepada Tuhan. Ya udah diserahkan, ini saya serahkan sendiri ke dia sendiri. Buktinya ini dibawa ini kepada bait suci, pergi Maria ini diserahkan ke Tuhan. iya bait suci tetap Ya sudah. menganggap Ya udah, Tuhan itu di langit. ini diserahkan kepada Tuhan besar. nggak ada besar kecil. Ya berarti Tuhan yang mana itu? Yang di langit kan? Iya, tetap Ya udah. budaya Allah sih. Tuhan yang di bumi baru lahir diserahkan kepada Tuhan yang di langit. Udah. Berarti kan? Iya, tetap Tuhannya udah, satu. Tuhan. Tetap satu. Jadi yang di bawah ini ya Tuhan yang di langit itu sedang Iya, Tuhan yang di bumi diserahkan Tuhan yang di langit. Iya, tetap Tuhannya. Ya sudah ada dua berarti Tuhan langit dan bumi. Tuhan itu sedang jadi manusia, secara manusiawi diserahkan. Oke, setelah jadi manusia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang dianggap di bait Allah itu Tuhan itu di surga tetap. Secara ritual kan tetap. Kalau pakai dalil itu hati-hati. Kamu cuma baca sepotong-sepotong. Dibantah dengan ayat selanjutnya. Secara ritual manusia itu tetap bait Allah itu pekerjaan. Berarti kamu mentuhankan manusia. Nggak menuhankan manusia karena itu yang lahir Tuhan memang. Katanya Oke, mereka. berarti yang lahir itu Tuhan apa manusia? Yang lahir Tuhan jadi manusia. Oke, yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri enggak? Karena Yesus itu Lah jawabannya bisa apa enggak? Hah? ya pekerjaannya dari Bapa, dia tidak bisa bekerja Berarti yang sendiri, menjadi dia. Tuhan yang mana? Yesus atau Bapaknya? Yesus. Misalnya Jadi Tuhan Nabi yang Berarti Tuhan Yesus diberi kuasa oleh yang bukan Tuhan gitu. justru Yesus itu pekerjanya, yang mengerjakan itu Yesus, kayak penciptaan itu ya. Oke, yang mengerjakan Tetapi- Yesus. Tetapi dari mana dia bekerja? Dari Bapaknya. Ya udah, Mbak. Ya. Kalau Musa dari mana? Ketika Musa bisa membelah laut gitu, dari mana kuasanya itu? Diberikan dari atas, dari Tuhan. Oke, kalau Yesus diberikan siapa? Dari Allah juga. Ya sama kan? Iya, pekerjaannya sama. Pekerjaan. Berarti Musa juga Tuhan gitu. Bukan, Musa itu Loh, benihnya kan manusia. sama-sama diberi kekuasaan kan? Yesus diberi kuasa, Iya. Musa diberi kuasa. Ketuhanan bukan dari situ dasarnya. Oke, berarti di mana dalilnya Yesus mengatakan, "Hai Israel, Tuhan itu aku dan Allah." Di mana? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, kenapa dituhankan? Malaikat mengatakan bahwa Yesus itu yang lahir itu adalah Tuhan. Terus, yang namanya Tuhan itu menerima firman apa tidak? Tuhan menerima firman dari Allah. Oke. Karena dia Tuhan pengerjakan. menerima firman dari siapa? Dari Bapaknya itu. Dari Loh. Berarti ada Tuhan menerima firman dari Tuhan gitu. menerima dari Allah. Oke, kalau Musa menerima firman dari siapa? Dari Yahweh. Yahweh. Oh, Allah dan Yahweh beda. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa beda. Ya, sama-sama. Ya, berarti Musa dengan Yesus penyampai firman gitu. Iya, sama penyampai firman. Ya sudah, penyampai firman itulah disebut utusan. Iya. Iya, utusan sama utusan. Ya sudah. Maka jangan Makanya itu, Tuhan. Bos. Loh, Loh kan malaikat Tuhan bilang itu Tuhan kok. utusan. Apa? Musa lahir nggak dibilang Tuhan sama malaikat, tapi kalau Yesus ini dibilang Tuhan sama malaikat. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Itu bedanya Yesus dan Musa ya. Musa itu nggak dibilang Tuhan ketika Oke, ketika saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Kira-kira Yesus jawab gimana? ya Bapaknya itu Tuhannya. Ya tuh. Terus saya nanya, kalau kamu sendiri Yesus siapa? Kira-kira Yesus jawab apa?
Kalau Kurios dia tadi ngaku kurios. Tuhan juga, berarti ada dua Tuhan. Pertama, Tuhan yang Yesus. Dua, Tuhan yang memberi kekuasaan kepada Yesus. Kita ada dua Tuhan nantinya. Ya kekuasaannya itu kan sudah Apa? diberikan. Bro. Sekarang hukum yang terutama menurut Yesus apa? Hukum yang terutama. Terutama mengasihi Allah dan mengasihi Nah, terus. mengasihi Dengar manusia. Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu kan gitu. Esa bukan satu. Esa itu apa maknanya? Eka itu Apa Esa unity, itu? kesatuan. Di mana ada Kesatuan. kesatuan? Kata Yesus, mengenal satu-satunya atau kesatuan-kesatuan. Satu-satunya. Ya sudah, berarti kalau satu-satunya, siapa satu-satunya itu? Satu kesatuan itu. Satu-satunya, Yohanes. Mengenal engkau satu-satunya, siapa satu-satunya itu? Satu-satunya Allah yang benar. Ya sudah. Ya. Dan mengenal Tuhan yang Yesus benar siapa? sebagai apa? Dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Ya sudah, selesai. Ya, apakah Yesus Tuhan? Iya. Menurut Kristen, Loh, katanya malaikat, iya. ya menurut Yesus enggak. Menurut Yesus siapa Yesus diri sendiri? Dirinya sendiri. Utusan. Utusan, Betul. Terus apa Bapa lagi? yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Terus apa lagi? Nabi dia. Oke. Terus apa lagi? Udah. Guru dan Tuhan. Nggak ada. Guru dan Tuhan adanya. Guru dan Tuhan. Semuanya Tuhan sebetulnya. Kurios, nggak ada Tuhan itu. Oke, Semuanya berarti kurios. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan juga Bahkan, gitu. bahkan YHWH itu juga Adonai, kurios. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan juga gitu. Semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Iya, ada berapa Tuhan? Ya, jadi Yesus itu guru dan Tuhan juga kan. Oke, Yesus Tuhan, Allah Tuhan juga gitu. Terus Mesias juga kan, Mesias juga kan. Jadi tuh Yesus Mesias itu juga Tuhan banyak. gitu. Mesias Tuhan juga. Kamu ini mau membangun Tuhan itu berapa? Enggak, maksudnya Yesus itu Oke, saya nanya satu-satu. Bapak Tuhan apa bukan? Enggak jawab aja. Yesus Tuhan apa enggak? itu sudah dibahas tadi. Oke, Apakah Tuhan. Yesus hanya Bapak. utusan. Masalahnya Oke. apakah Yesus Oke, hanya Yesus utusan? Tuhan. Bapak Tuhan juga apa bukan? Masalahnya apakah Yesus hanya utusan? Iya, yang utusan kata Yesus. Loh, tadi ada katanya dia adalah Kurios juga. Guru Iya, Korea juga. sedang Tuhan kan? Iya, Mesias juga. Nah, Mesias Jadi juga bukan bukan- Tuhan. Jadi bukan hanya utusan gitu loh. Iya, tapi bukan Tuhan. Yang intinya bukan Tuhan dia. Memang nggak ada Tuhan di Alkitab itu. Ya sudah, kenapa dituhankan? Kurios. Dia memang Tuhan penguasa. Iya, berarti bukan Tuhan, Tuhan ya, Tuhan tanah, Tuhan takur gitu ya. Bukan penguasa langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi. Oke, di mana dalilnya? Saya ini Yesus menguasai langit dan bumi. Coba mana? Kepadaku telah diberikan segala Oke, kuasa di setelah langit dia dan bumi. kuasa, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Kan dia sudah diberi kuasa. Bisa nggak? Jadi dia penguasa langit dan bumi. Bisa ya? apa enggak dia Setuju ya? berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Iya, maksudnya setuju ya. Iya, kalau iya mana dalilnya? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi Gustasta Bunduripa. Oke. Silakan Bang James kalau mau dilanjut atau Rifa. Saya dikit aja ya, karena saya mau ke masjid ini, mau sholat asar. Jadi apa yang disampaikan Gus Tahta itu sudah betul semua. Jadi jangan dipelintar-pelintur lagi. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu adalah final. Tadi you sebut Yesus adalah utusan, itu sudah final. Kenapa dipelintar-pelintur lagi? Das Yesus Mesias, Yesus deritamu Guru, belum Yesus final. Tuhan disekip, Ya deritamu disekip belum semuanya final. soalnya. Ya deritamu belum final. Deritamu belum final. Kenapa kamu meragukan kenapa kamu meragukan pernyataan Yesusmu sendiri? Ya izin Ya dulu kenapa yang Pak? lain.
Izin dulu. Uni Rifa silakan Uni. Bundo, ya, kalau dengan Bundo Rifa angkat tangan lambu. Lanjutlah. Ya, Uni Yesus, Rifa. Tuhan dan Guru Silakan, Uni. di-skip semua ya. Ya, gini Bang. Yesus penguasa langit dan Tahan bumi dulu, Fan, di-skip bentar, semua ya. Penguasa langit dan bumi itu dari mana? Coba. Kalau dia penguasa langit dan bumi, kenapa dia mati? Kemudian dia menjelma menjadi manusia. Itu bukan sifat ketuhanannya. Itu tandanya dia lemah. Selesai udah persoalan.